Shalom warga kerajaan, Merry Christmas from us to you. Dan saya percaya di hari ini semuanya menikmati keindahan pengharapan di dalam Tuhan karena ada good news. Yesus telah lahir dan Dia telah mati bagi kita, menebus dosa manusia supaya kita hidup dengan pengharapan di dalam Tuhan, memiliki kekayaan sorgawi yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup ini dan kita bisa nikmati selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan good news, kabar kesukaan bagi kita semuanya. Pada pesan Natal pada saat ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian apa yang kita akan lewati di penghujung tahun ini, masuk ke dalam tahun 2022. Pastinya banyak sekali pengharapan. Banyak sekali pengharapan. Saya mau keluarga saya lebih pulih, lebih harmonis. Usaha saya lebih maju, pekerjaan saya, mungkin karir saya, mungkin di dalam pelayanan saya, mungkin di dalam studi saya, apapun bentuknya, saya mempunyai pengharapan-pengharapan supaya semua itu, aspek-aspek kehidupan saya menjadi lebih baik, bahkan berhasil. Firman Tuhan mengatakan begini dari Roma pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu yang patut kita hidupi masuk ke dalam tahun yang baru nanti. Dan Roma 4 ayat 18, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Paulus mengatakan dengan jelas bahwa persepsi manusia selalu pengharapan itu tidak ada dasarnya. Karena banyak hal-hal yang sepertinya seolah-olah tidak mungkin. Itu sebabnya dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Walaupun seolah-olah tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap dan tetap percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di mata manusia, masuk ke dalam tahun yang baru, harapan seolah-olah tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Itu yang dialami sama Abraham, tetapi dia memilih untuk tetap percaya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan di Roma 5, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Paulus mengatakan, aku bermegah di depan kesengsaraan, di depan pergumulan hidup, supaya aku belajar tekun. Ketika aku belajar tekun, itu akan melahirkan yang namanya tahan uji. Dan tahan uji akan melahirkan juga yang namanya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Mengapa seperti itu? Karena ini adalah jawabannya. Ini jawabannya. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ini adalah kisah di mana Abraham disuruh pergi sama Tuhan dari tanah Ur. Dia tanya, kemana Tuhan? Tuhan katakan, ke sana saja. Tuhan hanya memberikan arahnya. Kita sudah tahu arahnya ke tahun 2022. Tetapi tujuan tepatnya kita masih belum bisa lihat. Dan seringkali Tuhan membiarkan kita dalam kondisi seperti itu supaya kita berjalan dan percaya kepada pimpinan Tuhan, bukan selalu bertanya, kemana Tuhan, kemana Tuhan, kemana Tuhan. Tuhan mau kita percaya kepada pimpinan Dia, bukan selalu bertanya kemana-kemana. Itu sebabnya Tuhan hanya mengarahkan dia ke arah di mana Tuhan akan pimpin dia. Kemudian Tuhan mengatakan lagi, berkemahlah di situ. Dia masih belum tahu, Abraham masih belum tahu tujuannya kemana. Firman Tuhan katakan begini, Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Perhatikan ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Ia tahu bahwa janji Tuhan itu, kota yang dibangun oleh Tuhan untuk dia, mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dua perbedaan. Paulus menggambarkan dari persepsi manusia, kalau kita berharap seolah-olah memang gak pernah ada dasarnya. Masuk tahun 2022, banyak ketidakketentuan dalam hidup ini. Ya, kita melihat banyak ketidakpastian dalam hidup ini. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang saya tidak pernah bisa
melihat ujungnya bahkan. Seolah-olah semuanya pengharapan saya nggak ada dasarnya. Tapi firman Tuhan mengatakan, kota yang kubangun, tujuan hidup yang kubangun untukmu, tahun 2022 yang aku bangun buatmu dan aku sudah rancangkan buatmu, itu ada dasarnya. Kalau itu dasarnya adalah aku sendiri, adalah Tuhan sendiri, maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Mungkin hari ini kita masih dalam kondisi yang sedang menanti jawaban Tuhan. Kabar baik bagi kita semuanya. Di dalam kairosnya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, semuanya akan dibuat indah oleh Tuhan sendiri. Mungkin kita harus stop dan berhenti bertanya kemana Tuhan, kapan Tuhan, atau bagaimana Tuhan caranya. Karena kita melihat keterbatasan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pengharapan di dalam Dia itu memiliki dasar yang kokoh, yaitu Dia sendiri. Karena Dia adalah sumber bagi pengharapan kita. Saya akan tutup dengan kisah yang luar biasa ini. Di Perang Dunia Kedua, ada sekelompok tawanan perang tentara Amerika yang ditawan di negara Jerman. Perang Dunia Kedua itu antara Nazi Jerman dengan tentara sekutu. Mereka ada di dalam kondisi kamp penjara yang sangat kotor dan menjijikan, dan mereka tidak diberikan makan yang sebenarnya. Jadi mereka dalam kondisi yang sangat kelaparan dan kurus sekali. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Dan mereka seolah-olah sudah pasrah bahwa ya sudahlah, kami akan mati di sini. Dalam kondisi penjara yang begitu kotor, kondisi tubuh mereka yang sudah makin kurus, kekurangan gizi karena tidak diberikan makan dengan baik dan benar. Tiba-tiba satu hari, pengawal-pengawal tentara Jerman melihat di dalam sel terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di hari itu, sesama tawanan saling tersenyum, saling berpelukan, dan tiba-tiba dari kejauhan dilihat mata mereka penuh dengan pengharapan, penuh dengan cahaya. Apa yang terjadi? Serdadu Jerman menyelidiki, dan rupanya ada salah satu daripada tawanan itu yang memiliki radio kecil. Dan ketika mereka mendengar radio kecil itu, radio itu mengudarakan sebuah kabar baik. Apa kabar baik itu? Di hari itu, tentara sekutu sudah memenangkan peperangan dan sudah dibuat sebuah perjanjian bahwa semua tawanan perang akan segera dibebaskan. Segera dibebaskan. Bapak Ibu, itu sebabnya mereka tersenyum. Itu sebabnya mereka berpelukan. Karena mereka mendengar kabar baik bahwa ada pengharapan sekarang. Pertolongan sedang on the way. Pembebasan sedang on the way. Pertanyaan saya, sebagai bekal kita masuk ke dalam tahun yang baru nanti, apakah kondisi mereka tetap sama ketika mereka sedang berpelukan dan tersenyum? Yes. Mereka masih tetap kurus. Mereka masih tetap ada di dalam sel. Tetapi mereka bersuka cita karena mereka tahu bahwa pembebasan mereka, pertolongan sedang on the way, sedang berjalan kepada mereka. Harusnya ketika kita mendengar kabar baik tentang siapa Tuhan, siapa sumber daripada pengharapan kita, harusnya ketika kita menonton video ini pada saat ini, kita bersuka cita. Kita mungkin saling berpelukan dan tersenyum. Karena kita memandang tahun 2022, ada perkara besar, ada pertolongan, ada pemulihan, ada pertobatan, ada hal-hal besar yang mungkin terhilang di tahun 2021, Tuhan sudah siapkan di tahun 2022. Dan semuanya itu dibangun dengan dasar kebenaran, dasar kerajaan surga. Mata jasmani kita melihat sesuatu tidak ada dasarnya, tetapi semua yang dibangun dan disiapkan oleh Tuhan di tahun 2022, semuanya memiliki dasar yang kokoh, karena yang bangun adalah Tuhan sendiri. Inilah kabar baik. Walaupun kita mungkin masih dalam kondisi yang sedang sakit, terbaring sakit pada saat ini, pemulihan keluarga belum terlihat, pemulihan ekonomi belum terlihat, percayalah, pertolongan dan pemulihan sedang on the way. Itulah janji Tuhan, dan itulah pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Merry Christmas
and Happy New Year. God bless you.